Peralatan sampling yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam mobil sebagai alat transportasi menuju lokasi pengambilan sampel. Selanjutnya kita berada di lokasi pengambilan sampel air permukaan, tepatnya di Jalan Dharma Praja. Sebelum melakukan pengambilan sampel, kita akan mengukur debit dari aliran sungai yang akan kita ambil contoh airnya. Pertama-tama kita mengukur lebar dari penampang sungai menggunakan meteran. Dilakukan pengukuran kedalaman. Berapa? Ya, diperoleh kedalaman dari aliran sungai yaitu 0,35 meter. Selanjutnya akan diukur kecepatan arus dari aliran sungai yang akan kita ambil contoh ujinya. Selanjutnya setelah dilakukan pengukuran lebar penampang dan kedalaman, dilakukan pengukuran kecepatan arus menggunakan current meter. Nah, diperoleh kecepatan arus sebesar 0,6 meter per detik. Setelah dilakukan pengukuran lebar penampang dan kedalaman, diperoleh kecepatan aliran sungai 0,3 meter per detik. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel untuk parameter minyak lemak menggunakan botol kaca gelap. Untuk minyak lemak dalam air permukaan, sampel yang diperlukan dalam pengambilan sampel ini yaitu sekitar 500 ml dan akan diawetkan menggunakan H2SO4 1:1. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel pada botol yang menggunakan botol polipropilen. Botol yang akan digunakan dibilas menggunakan sampel sebanyak 3 kali pembilasan. Iya. Oh ya. Sampel yang telah diambil diberikan label identitas pengambilan sampel dan juga dilakukan pengawetan sesuai dengan parameter yang akan dilakukan pengujian. Sebelum dilakukan pengawetan, untuk parameter logam terlarut akan dilakukan penyaringan, dan juga untuk parameter in situ akan dilakukan pengujian pH. Sebelum dilakukan pengawetan, maka sampel akan diukur pH dan juga parameter in situ. Salah satu parameter in situ yaitu kekeruhan. pH meter menggunakan pH meter Horiba D51 ya, yang telah terkalibrasi dan telah dilakukan kalibrasi eksternal maupun internal.
diperoleh nilai dari kekeruhannya yaitu 9,42 dan 9,41. Untuk pH 6,61, 6,60. untuk pH diperoleh pH pada pH terukur yaitu 6,60 dan 6,67 dan 6,61. Setelah selesai penggunaan, pH meter dibilas menggunakan Aquades dan dikembalikan pada kotak penyimpanan pH meter. Selanjutnya dilakukan penyaringan pada selanjutnya dilakukan pengukuran salah satu parameter in situ, yaitu daya hantar listrik menggunakan konduktimeter yang telah terkalibrasi. 0,027. Diperoleh nilai sebesar 0,027 ms per cm. Selanjutnya probe konduktimeter dibilas menggunakan Aquades dan alat disimpan pada wadah yang telah tersedia. Dilakukan penyaringan air permukaan. Selanjutnya untuk setelah dilakukan penyaringan sampel untuk logam terlarut, dilakukan pengawetan pada semua sampel menggunakan pengawet sesuai dengan parameter masing-masing. Untuk logam digunakan HNO3 1:1, sedangkan untuk parameter minyak lemak menggunakan H2SO4 1:1. Ada air minum. Selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam ice box yang telah berisi ice pack untuk menjaga suhu sampel selama perjalanan. Kemudian dilakukan pengambilan sampel untuk parameter total coliform dan fecal coli pada air permukaan. Kemudian dinyalakan bunsen untuk dilakukan fiksasi. Kemudian dikeluarkan botol sampel terlebih dahulu untuk pengambilan secara langsung. Botol sampel untuk parameter total coliform dan fecal coli difiksasi terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pengambilan secara langsung dengan searah dari arus air sungai. Kemudian dibuang 3/4 daripada botol sampel. Tutup kembali. Kemudian beri alkohol untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari luar. Masukkan kembali ke dalam plastik klip. Kemudian terakhir beri label tanda pada plastik klip. Kemudian masukkan kembali ke dalam box sampel yang sudah dibersihkan menggunakan alkohol.